Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Maaf untuk pertemuan kemarin nggak bisa offline gitu ya. Ada agenda di luar kota, makanya kita pindah harinya itu di hari ini kan ya. Aslinya jam 8 kan, tapi jam 8 juga ada agenda kan. Maka ini diajuin jadi jam 7 sih. Oke, untuk makasih yang udah ngumpulin tugas ya untuk apa namanya itu, klasifikasi kayak gitu, dan juga sampai ngeluarin si akurasinya kan. Nah, eh mengingatkan untuk yang UAS kan tentang tentang paper gitu ya. Nah, mungkin saya bisa minta draftnya dulu kan ya. Coba kita lihat eh, komponen isi-isinya tuh apa aja. Nah, untuk yang ketentuan UAS itu kan ini papernya. Nah, saya mungkin minta minta draft untuk introduction kan udah ada ya. Nah, paling di literatur review. Jadi kalian udah masukin literatur review dan introduction itu di mana, di paper template kalian kayak gitu. Yang template-nya pakai IEEE, yang satu halaman itu dibagi sama dua kolom seperti itu. Ada minimal 4 paper ya di review, nanti dikirimkan lewat Google Classroom lagi. Jadi saya bisa ngecek nih apakah sudah benar apa literatur review yang kalian ambil kayak gitu. Dan juga kalau bisa sama desain sistemnya ini sih, tiga ini desain sistem kan. Kemarin saya yang pakai YouTube, yang kemarin pertemuan kemarin itu kan pengganti itu itu kan udah saya masukin tuh desain sistem dari awal sampai akhir, keluar akurasi itu kayak gimana. Nah, kalian coba di breakdown satu persatu, mana yang sekiranya tidak sesuai dengan desain sistem kalian, mana yang sesuai, terus jabarin satu persatu nih. Misal yang pertama itu tentang pengambilan dataset kayak gitu gitu kan. Nah, saya harapannya tuh 2 3 4 poin ini tuh bisa dikerjakan dulu lah. eh karena ya iya sih 2 3 4, karena apa, yang nomor satu ini abstrak. Abstrak ini muncul kalau misalnya kalian udah melakukan eksperimen. Jadi kan harusnya kan udah jadi semua, baru kalian membuat abstrak. Nah, nanti kalau misalnya kalian udah keluar akurasinya, udah ada pembahasannya, baru kalian tuh terakhir kan apa ya, menginputkan abstrak kalian yang berisi tentang akurasinya sekian. Oh, bisa naik. Saya juga sebagian udah ngecek dari tugas kalian yang kemarin. Si punyanya Ray itu ada akurasi yang SVM tuh satu, artinya kan 100% kan ya. Ya nggak, Ray? Kemarin saya Ya, lihat sih. betul. Nah, itu coba dicek cek lagi apakah parameter-parameter yang diinputkan udah benar. Curiganya tuh salah nginputin ya itu. Nah, kalau misalnya 100% berarti eh, model yang kalian model yang kalian gunakan kan udah baik banget nih. Nggak perlu ada modifikasi apa-apa, tapi udah menghasilkan akurasi segitu. Ya, coba coba di bentar. Di mana sih? Bukan yang ini ya. Not ism. Ini udah keluar akurasinya untuk tiga metode ya, Ray. Pakai SVM, live bias, sama satunya lagi tuh apa ya? KNN. KNN. Nah, ini kan Izam sama nih, kayak kayak Ray. Nah, dia keluar SVM-nya tuh satu, artinya 100% nih. Nah,
KNN juga ya. Nah, ini coba coba nanti di breakdown. Nah, ini tuh table apa sih ini sebenarnya tuh? Ada precision, ada recall, ada advanced score. Nah, kalau kita lihat dari sini ada 0, 1, 2, 3, 4 itu dia menandakan sebagai kelasnya. Ini kamu buat array itu pakai 5 cluster ya? Yang sebelumnya. Yang ini. Yang mana ya? Yang ijam sama Are beda sih Pak. Kita ngerjainnya nggak bareng Pak. Oh. Kalau kamu pakai berapa cluster? Pakai 4 Pak. 4 ya. Nah, ini tuh Iya Pak. sebenarnya menandakan sebagai ini kelas 0, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Precisionnya itu berapa? Recall-nya berapa? Nah, ini tuh kenapa kita langsung bahas ke materi ya mungkin ya. Tentang caranya mengevaluasi metode klasifikasi. Tapi sebelumnya tuh bentar. Nah, tipe prediksi itu sebenarnya ada dua, regresi dan klasifikasi. Nah, ini tuh untuk memprediksi regresi itu kalau kalian tentang ngambil topiknya tentang pergerakan saham kayak gitu. Kalau juga ada tentang prediksi nanti ke depannya itu berapa sih suhu untuk seminggu ke depan. Nah, itu kan kalau klasifikasi kan kelas ya, 0 atau 1 atau 2. Nah, tapi kalau misalnya outputnya itu, jadi harus paham nih, outputnya itu ternyata bilangan real kayak gitu. Bilangan real kan bisa 10 derajat, nanti 20 derajat. Nah, itu kan range-nya tuh nggak kelas-kelasan. Jadi range-nya itu banyak tuh, dari 0 derajat sampai mungkin 40 derajat seperti itu. Nah, itu pakainya bilangan real ya, ada range-nya. Nah, itu harus menggunakan regression. Kalau klasifikasi ya udah kelasnya kalau si Ray tadi bilangnya ada 4 kelas. Ya udah kalau nggak 0, 1, 2, 3, 4, nggak ada yang lain-lain seperti itu. Nah, regression ini lebih ke misal ada pergerakan saham nih kayak gitu. Pergerakan saham jauh banget ya. Ini ada aktualnya. Aktualnya tuh asnya tuh segini. Nah, tapi kalau kalian menggunakan model regresi, ada model 1 dan model 2 dibandingin nih. Nah, kalau pakai regresi itu evaluasi metodenya tuh pakai sum of square error. Jadi errornya tuh berapa dijumlahin. Errornya tuh maksudnya gimana? Nah, ini aktualnya kan 208,5. Sedangkan model yang dihasilkan model prediksinya itu 159. Nah, dari 159 ke 208,5 itu errornya ada berapa sih? Nah, ternyata kalau yang ada di model 2 itu hasilnya itu ini anggap aja misalnya aktual ini suhu misalnya itu suhunya 208 Fahrenheit kayak gitu. Terus yang model pertama tuh dia menghasilkan 159 Fahrenheit. Nah, ada error berapa itu kan selisihnya kan. Terus yang model 2 tentu hasilnya beda dari yang model 1 kan. Mungkin dia menggunakan metodenya itu caranya tuh beda. Nah, dari kedua model ini dibandingin mana sih yang lebih baik antara model 1 dan model 2 itu kalau digambarin seperti ini. Misal aktualnya tuh realnya tuh kayak gini, dari yang grafik biru kan ya. Nah, kemudian model 1 tuh direpresentasikan ke dalam grafik ini kayak gini. Nah, errornya tuh selisihnya kan. Misal kalau dilihat dari grafiknya ini kan yang paling mendekati grafik biru kan yang grafik hijau kan ya. Biru sama hijau kan hampir apa ya, hampir mirip lah, hampir dempet kan. Yang oranye ini kan lebih melebar nih. Nah, yang dimaksud error tuh selisih gapnya antara yang biru dan orange, hijau dan
biru kayak itu. Aktual dan model yang kedua modelnya seperti itu. Nah, ini pakainya mean square error rata-rata kalau di sini. Mean square error, misal error yang pertama tuh dia selisihnya tuh 50, ini di bulatin ya. Maksudnya 49,5 jadi 50. Nah, ini errornya ini dijumlahin, dikuadratin, terus dibagi. Nah, ini merupakan rata-ratanya nih. Ternyata rata-ratanya untuk yang model pertama itu 1179. Terus kalau yang MSE yang kedua, model kedua itu rata-ratanya 11.736. Banyakan yang model kedua kan. Yang ini maksudnya error kan. Errornya kalau misalnya terlalu banyak, jadi model itu nggak baik. Nah, maka kalau misalnya kita harus memilih modelnya itu, pilih model yang pertama karena yang menghasilkan mean of square error yang mean square errornya yang paling kecil seperti itu. Nah, untuk itu yang time series prediction ya. Ini untuk biasanya pekerjaannya yang bisa dihandle tuh tentang kayak saham-saham itu sih, untuk misal memprediksi pergerakan saham. Itu errornya tuh seberapa sih untuk dari model yang udah kita hasilin seperti itu. Nah, yang kedua ini yang berkaitan dengan tugas kalian sih, yang sebelumnya tuh udah ngeluarin klasifikasinya dan juga udah ngeluarin akurasi untuk setiap model klasifikasi yang udah kalian bangun seperti itu. Nah, ini misal di sini ada dari 100 orang yang tersurvei. Nah, itu ternyata 52 orang itu terlabel addicted dan 48 people itu labelnya tuh non addicted ya. Ini addictednya tuh yes sama no, yang yes 52, yang no itu 48. Nah, ini kan labelnya seimbang ya. Ya, hampir seimbang lah 52 sama 48. Nah, sekarang kita gunakan nih untuk melatih tiga classifiernya, model classifiernya. Nah, misal ada 3 model nih. Ternyata 43 orang dari 52 yang addicted tadi itu benar klasifikasinya itu 43. Ada 43, berarti tadi model yang dihasilkan tuh ternyata ada sekitar berapa? 7, 8, 9 yang salah klasifikasi kan. Salah klasifikasi di kelas addicted. Dan 1% dari 48 non addicted terklasifikasi addicted atau terklasifikasi yes. Nah, berarti sekitar ada 47 yang non addicted. Satu orangnya tuh salah klasifikasi, dari yang aslinya non addicted ternyata diklasifikasiinnya tuh addicted. Sama seperti ini. Dari 51 orang dari 52, berarti ada satu doang, satu yang salah klasifikasi. Satu yang salah klasifikasi, yang aslinya addicted itu ke non addicted. Dan 9% dari 48 non addicted. Misklasifikasinya ada 9. Nah, yang model 3 sama kayak gitu. Nah, kita coba breakdown satu persatu. Ini akurasinya sama-sama menghasilkan 90%. Nah, yang merah ini dia kan addicted, yang biru ini non addicted nih. 52 yang bawah ini sebenarnya total aktualnya. Sebenarnya ada 52 addicted, ternyata cuma 43 doang. 43 yang terklasifikasi benar. Nah, kan akurasi kan gitu kan. Akurasi itu total klasifikasi yang benar dibagi sama total keseluruhan data kan. Kayak gitu. Nah, ini sama-sama menghasilkan 90%. Nah, tapi apakah ini baik? Belum tahu kan ya. Nah, karena datanya itu seimbang nih,
52, total 52 yang addicted dan 48 yang non addicted tuh hampir 50% lah kayak gitu. Tapi yang yang jadi concernnya kita itu sebenarnya di sini, kenapa kok di sini ada sekitar 9 misklasifikasi di bagian yang addicted, dan ini cuma satu doang, satu yang misklasifikasi. 48 kurangi 47 kan 1. Nah, kalau misalnya di sini ada 100 data, ternyata hanya 10 data ini yang punya cancer. 10 data doang yang kena cancer. Berarti kan datanya nggak seimbang banget nih. Ya kan? Nah, coba kalau kita langsung ke sini. Nah, ini sama-sama menghasilkan akurasi 91%. Kalau yang merah ini dia yang bukan terindikasi, memang dia punya kanker gitu kan. Dari 100 data itu ternyata 10 yang kanker itu satu doang yang terklasifikasi benar, yang terklasifikasi benar ke model 1. Tapi yang model 2 ini dari 10 itu 9 yang terklasifikasi benar. Kalau yang model 3 cuma 5 yang terklasifikasi benar. Tapi hasilnya sama-sama akurasinya itu 91%. Nah, coba kalian bayangin, misal dari 10 data, cuma satu doang yang model 1 itu yang bisa mengklasifikasikan dengan benar. Kalau misal dibandingin yang model 2, dari 10 itu cuma dari 10 itu 9 yang terklasifikasi benar. Nah, ini kan sebenarnya timpang banget kan ya. Walaupun sama-sama menghasilkan akurasi 91%, tapi yang model 1 tuh kayak jelek banget, hanya bisa mengkategorikan dengan benar satu doang kayak gitu. 1 dari 10. Bisa dipahami nggak bedanya sama yang sebelumnya sama yang sekarang ini? Nah, misal kalian, ini yang nama imbalance data ya. Jadi data itu cenderungnya itu nggak seimbang. Banyak, misal kalau di sini 10% tuh ada di kelas A, yang 90% itu ada di kelas B. Nah, kalau ini kan bahaya banget untuk data. Jadi kalau misalnya datanya seperti itu, kecenderungannya tuh model prediksi kalian itu kalau misalnya ada data baru nih, dia tuh penderita kanker. Nah, dia nggak bisa mendefinisikan, oh ini tuh prediksinya tuh kanker, nggak bisa. Karena kalau kita sebagai manusia nih, kalau kita belajar nih sesuatu mata kuliah yang kita sukai nih, kita suka web, kita belajar web terus kayak gitu kan. Tapi kalian nggak suka belajar misal machine learning ini kan, apa sih ini mata kuliahnya. Jadi porsinya tuh yang kalian belajar itu ada di web terus, sedangkan porsinya misalnya 90% belajar di web terus, sedangkan yang lainnya 10% itu kalian belajar machine learning. Nah, kalau kalian diberi tes nih, diberi ujian machine learning dan web, kalian lebih bisa mengerjakan web kan. Nah, kalau nanti data tesnya itu muncul kisi-kisinya tuh sebenarnya tuh dia tuh machine learning. Nah, tapi karena kalian belajar web terus, nah prediksinya itu nanti bisa jadi web, bukan machine learning kayak gitu. Karena kita kecenderungannya itu untuk mempelajari sesuatu yang lebih banyak porsinya kayak gitu. Nah, makanya sebenarnya akurasi ini enggak
nggak bisa dijadikan salah satu ukuran gitu, ukuran dari data evaluasi gitu, evaluasi model kalian. Nah, harusnya gimana? Nah, harusnya kita pakai F1 score. Bentar. Nah, ini tuh eh, ada banyak data nih, data tentang imbalance, unbalance class kayak gitu. Jadi datanya tuh timpang banget. Misal di sini dari jutaan nasabah kayak gitu. Nah, mana sih ya mau mendeteksi churn prediction, jadi pelanggan yang misalnya udah nggak memakai jasa layanan, misal di bank ya, nggak, udah keluar dari Mandiri misalnya seperti itu. Nah itu kan sebenarnya persentasenya tuh yang churn itu cuma sedikit nih dari data yang setia misalnya seperti itu, yang setia ya udah Mandiri terus. Nah itu evaluasinya itu harusnya itu jangan cuma pakai akurasi, karena kurang sih kalau misalnya pakai akurasi, karena datanya itu nggak seimbang. Kita pakai ada di sini namanya true positive. Nah ini confusion matrix, jadi dipecah nih. Misal kalau di sini ada 2 kelas. Bentar. Nah ya. TP itu maksudnya true positif. Oh ini sebelumnya. Aktual kelasnya itu sebenarnya data aslinya itu seperti apa, prediksinya itu seberapa, kayak gimana. Misal tadi yang positif tuh misalnya tuh tentang apa sih tadi sebelumnya? Tentang kanker. Mana yang kanker dan mana yang positif kanker, mana yang negatif yang nggak kanker kan. Aktual kelasnya, data realnya, data aslinya. Nah ini prediksinya tuh. Prediksinya kalau prediksi kanker dan prediksi nggak kanker. Nah, true positif, ini TP kan, TP true positif. True positif itu kalau data aslinya itu beneran kanker, tetapi prediksinya itu juga kanker. Berarti nggak ada masalah dong, kita udah bener prediksinya. Oh, memang si ini tuh kanker gitu, positif kanker. Nah yang ini juga udah match nih, true negatif, artinya aktual kelasnya itu negatif, data aslinya tuh negatif, tapi diprediksinya tuh negatif. Berarti bener dong, yang nggak kanker diprediksi nggak kanker. Nah kalau nyari akurasi tuh TP tambah TN, cocok nih. Jadi mana yang positif kelasnya itu yang bener itu berapa, negatif kelasnya itu yang bener berapa, nanti dibagi sama jumlah datanya. Itu akurasi. Kalau akurasi cuma menggunakan TP tambah TN. Aktual kelas dan predicted kelas, paham nggak confusion matrix ini? Kalau yang di sini misalnya aktual kelas positif, predicted kelasnya negatif, itu artinya gimana? Ada yang mau jawab? Gimana Pak tadi Pak? Misal Jadi kalau ini tuh aktual kelas tuh data realnya itu ya ternyata kanker kan, tapi diprediksi ya emang bener kanker, berarti dia true positif. Nah ya kalau false negatif tuh gimana? itu kan predik kelas datanya ya. Iya betul, kelas datanya misal kanker sama nggak kanker. Kalau negatif itu jadi false-nya negatif. Gimana tuh? Lebih jelas coba. Nah, bentar Pak, saya Contohnya. masih menerapkan bentar. Jadi kalau misalkan ini kan ngacunya ke data real, ya kan? Data realnya aktual kelasnya kalau misalnya emang beneran dia positif ya true positif kan gitu. Mm-mm. Nah, kalau misalkan dia predik kelasnya
Plus ya apa positif juga true positif, sedangkan negatifnya kan false negatif. Benar kan? Mm-mm. Nah, jadi kalau semisal dia masuk ke aktual kelas yang negatif juga dari predik gitu, hasil dari prediknya jadinya true negatif. Hmm. Karena dia tuh emang benar-benar dari aktual datanya juga udah negatif, maka prediksinya juga pasti negatif kayak gitu. Mungkin kalau saya tangkep. Oke. Eh, saya mau meluruskan. Jadi aktual sama prediksinya itu jadi kan teknik klasifikasi itu sebenarnya, bentar, udah nggak ya? Ini subkategori itu apa sih? Misal ini si Izam, anggaplah subkategorinya itu dia sebagai target datanya. Kan kalau klasifikasi kan harus ada target datanya kan. Nah, dia target data itu ada di sini 0, 5 dan seterusnya kan. Nah, yang dimaksud true positif itu, yang dimaksud yang predictednya itu kalau kalian udah punya model, kalian implementasiin ke dalam dataset ini, prediksinya benar. Artinya yang row pertama ini kan aktualnya kan ya udah, ini data realnya tuh nggak bisa diubah-ubah, emang yang row pertama itu dia kelasnya tuh kelas ke 0. Nah, tapi kan kamu punya itu kan, punya hasil di sini, hasil prediksi. Nah, kayak gitu. Hasil prediksinya itu ya udah, ini muncul dari model kalian. Kalian buat model KNN nih, KNN. Ternyata memang yang row ke 0 itu model KNN itu bisa mengklasifikasikan dengan baik. Nah, di sini hasilnya 0 nih. Berarti benar. Artinya dia true positif kayak gitu. Bener. Tapi kalau misalnya ternyata model yang udah kalian buat itu hasilnya nggak 0, 1 kan berarti. Misal 1 kayak gitu kan. Salah kan berarti. Nah, Iya, Pak. kalau misalnya salah, berarti ya yang saya mau luruskan itu sebenarnya predicted kelasnya itu udah ada gitu, udah ada di model kalian. Kalian tinggal bandingin apakah model yang kalian dapetin itu jika dibandingkan dengan aktual kelasnya atau data realnya, kelas realnya itu gimana sih performansinya, yaitu. Jadi bandingin nih predicted class dengan aktual class. Nah, kayak gini, misal tadi yang true positif dan true negatif udah clear ya. Kalau misalnya aktual kelasnya kanker tapi diprediksinya tuh juga kanker, dia true positif. Tapi ya kalau aktual kelasnya itu negatif, ternyata juga diprediksinya itu negatif, berarti true negatif. Di belakangnya di depannya tuh true semua. Emang dia true positif, true di kelas itu. Nah, kalau yang FN itu maksudnya aktual kelasnya tuh dia tuh kanker nih. Data realnya tuh dari beberapa parameter itu dia tuh diklasifikasikan, bukan diklasifikasikan, tapi datanya dia tuh emang menderita kanker gitu. Nah, tapi mesin kalian yang udah misalnya KNN ya gitu, KNN prediksinya itu malah negatif. Gitu kan. Berarti depannya tuh false negatif, artinya dia salah tapi dia mengklasifikasikan kelasnya itu negatif. Sedangkan kalau yang satunya lagi, kalau aktual kelasnya itu negatif atau artinya data realnya itu nggak kanker, tapi malah di sini diklasifikasikan kanker. Ini kan positif kan artinya kanker kan. Nah, predicted kelasnya itu ternyata malah kanker. Nah, dia jadinya false positif gitu.
Nah, maksudnya positif sama negatif ini cuma 2 kelas ya. Perlu diingat, ini cuma representasi dari 2 kelas. Kalau kalian punya misalnya ada 4 kelas, berarti di sini nggak jadi positif negatif, misalnya 0, 1, 2, 3, 4 kayak gitu. Ada 4 dibanding-bandingin kayak gitu. Misal, apakah benar data realnya tuh 0, prediksinya yang benar yang benar-benar 0 tuh berapa, yang salah prediksi memprediksi 1 tuh berapa, yang salah memprediksi 2 itu berapa, dan seterusnya seperti itu. Nah, itu confusion matrix untuk apa ya, memetakan sebenarnya tuh dia tuh salah klasifikasinya tuh di kelas yang mana sih kok salah kayak gitu. Ini kebetulan 2 kelas untuk memudahkan pemahaman doang sih. Nah, ada pertanyaan? Enggak, Pak. Iya, tadi iya, Pak, gitu. Oke. Nah, ini misalnya nih, tadi tentang kanker nih. Kayak kan bahayanya kan kayak gini kan. Misal dokter tuh ini aktual kelasnya, ini prediksinya. Nah, kalau misalnya cewek, selamat kamu hamil ya itu kan, true positif. Nah, kalau cowok, oke, you are not pregnant, emang wajar kan ya, ini udah bener kan, udah bener, nggak mungkin salah klasifikasi. Nah, tapi kalau yang sini false negatif tuh cewek tapi nggak hamil, oke, nggak masalah. Nah, bahayanya tuh kalau misalnya ternyata cowok kamu hamil gitu kan, cowok kamu hamil, nah ini yang jadi masalah kan. Nah, misal lagi kalau misalnya kalian absen nih, kalian hadir di kelas, yaitu hadir sama nggak hadir. Nah, ternyata di sini udah, yang sini true positif dan true negatifnya anggaplah udah paham, karena ya udah emang sudah terklasifikasi dengan benar gitu, udah diprediksi dengan benar. Nah, kalau yang bawah ini, misal kalau kalian sebenarnya itu nggak hadir, misalnya kalian hadir, dianggap nggak hadir tuh gimana? Nggak enak kan? Udah hadir ternyata malah nggak hadir. Nah, kalau satu lagi, kalau misalnya kalian sebenarnya itu nggak hadir tapi dianggap hadir, nah itu malah keenakan juga kan. Nah, jadi harus apa ya, harus fair gitu, fair untuk melakukan evaluasi metodenya itu ditinjau dari beberapa, jangan cuma akurasi doang untuk setiap kelasnya gitu. Nah, ini misalnya yang model pertama, satu kanker itu ada 1 orang yang kanker, yang cuma satu doang, kayak yang tadi kan, yang model yang pertama tadi. Dari 10 orang yang data aslinya kan 10 nih, 10 orang yang menderita kanker, itu 1 yang benar diklasifikasikan dengan prediksinya itu udah benar gitu, dan 9 itu salah. Jadi malah aslinya kanker, malah diprediksi nggak kanker kayak gitu. Terus yang satunya lagi, berarti kan emang 0 karena kan di sini nggak ada keterangan lain kan, berarti 90 yang nggak kanker udah terprediksi dengan benar kayak gitu. Tapi di sini sama-sama menghasilkan akurasi 90% semua ini. Nah, yang satu lagi, yang kanker 10 tapi terprediksi itu 9 yang benar kan. Satunya miss, salah nih. Wah, sistemnya salah nih. Salahnya 1. Nah, kalau yang sini salahnya 8. Terus yang sini imbang nih, salahnya 5, yang sini salahnya 4.
Nah, kalau kita cermati nih, kalau di sini persentasenya berapa sih, persentase yang benar cuma 10% kan, artinya satu yang benar dibanding dengan 10 data yang ada kan, 10 data yang kanker kan, oh cuma bener 10% doang kayak gitu. 10% untuk yang kelas pertama, yang kelas kedua itu bener semua berarti 100% kan. Nah, ini kan kayak jomplang banget gitu loh, jomplang banget. Nah, makanya ini akurasi. Kalau akurasi kan TP tambah TN, artinya yang bener-bener yang belakangnya ini kan true semua kan. True yang positif sama true yang negatif, atau true yang kelas ke-0, true yang kelas pertama. Dibanding sama jumlah semuanya ini. Yang miss itu dijumlahkan juga. Nah, ini ada yang namanya recall. Recall kayak tadi TP itu dibandingin sama TP tambah FN. Yang ini kan ya. Berapa persen sih si kelas yang bener nih kayak gitu kan. TP 1 kan, 1 dibagi totalnya itu 10. Berarti ada 10% nih recallnya. Nah, recallnya tuh ini kan. Terus di sini ada true negatif. Oke, itu untuk bandingin persentase, setiap kelasnya. Setiap kelasnya kalau di sini kelas positif dan kelas negatif, tergantung kelas kalian yang kalian ambil, yang kalian buat di klasterisasi yang kemarin. Kalau precision itu TP-nya ditambah FP. Jadi tuh sebenarnya tuh kita fokus ke kelas positifnya kayak gitu. Berapa banyak prediksi positif yang benar kayak gitu. Itu yang precision. Tadi yang recall total kelasnya yang positif kayak gitu. Nah, F1 measure itu kayak apa namanya, istilahnya tuh kayak rata-rata keseimbangan antara precision dan recallnya. Nah, di sini fokusnya itu di positive class dan positive prediction. Jadi mana sih kelas yang positif kayak itu, dan positive prediksinya itu berapa. Nah, kalau kita lihat dari sini, recall itu tadi 1/10 kan, 1/10 ada 10%. Kalau yang model 2 tuh recallnya tuh 90% karena 9/10. Yang model ketiga 50% karena 5/10 untuk recallnya. Terus precision tuh ini bandingin ini yang apa namanya, fokus ke positive prediction, yang positive predictionnya nih 100% karena 1/1 kayak gitu. Dari total yang positif tuh ada berapa sih? Ini kan maksudnya kan total yang positif tuh ternyata tuh prediksinya tuh ada 9 tambah 8, ada 17 nih. 17 total positifnya. Ternyata yang prediksi benar tuh cuma 9 kayak gitu. Berarti 9/17. Dia hasilnya tuh 52,6, harusnya 52,6. Terus di sini 5 dan 9 nih. Jadinya 55,6%. Nah, F1 score-nya itu didapat dari rumus tadi. Rumus ini 2 kali precision kali recall per precision tambah recall kayak gitu. Nah, hasilnya tuh ini. Nah, kita bisa tahu nih, kalau kita cuma pakai akurasi cuma 91% semuanya, dan anggap aja wah akurasinya udah baik nih 91%. Tapi kalau kita lihat F1 score-nya itu jomplang banget ini, cuma dapat 18,2% gitu.
Jadi dilihat dari precision sama recall-nya itu, oh berarti ini datanya tuh nggak baik nih, harus dimanipulasi sehingga F1 score-nya itu lebih bagus. Nah, di sini kan juga ada nih F1 score. Ini akurasi untuk F1 score kayak gitu. Nah, ini nggak tahu si penyanyi Izam kenapa bisa 100% semua. Apakah memang benar modelnya itu udah 100% akurat, dia bisa memprediksi data 100%. Kurang tahu ya ini ya, coba nanti diulik lagi kenapa bisa 100%. Nah, ini akurasinya tuh dia udah pakai F1 score gitu. F1 score-nya tuh 99%, berarti udah bagus dong. Tuh. Kalau kalian cuma pakai eskalen akurasi, itu nggak bakal dapat hasil seperti ini, hasil akurasi yang pakai F1 score seperti itu. Jadi perlu diingat-ingat untuk evaluasi metodenya itu nggak cocok kalau misalnya kalian pakai cuma akurasi. Nah, kalian harus pakai yang namanya F1 score. Mungkin untuk memudahkan untuk pemahaman lebih lanjut, nanti bakal saya kasih soal ya, mungkin ya, soal kalian mau itu ya, mau makrab Sabtunya, mungkin deadline-nya sampai Minggu. Mungkin saya kasih soal tentang perhitungan cara menghitung F1 score kayak gitu. Deadline-nya Minggu. Pak, ya? Jangan Minggu, Pak, soalnya Sabtu Minggu acaranya. Oke. Mau kapan? Kapan ya? Gimana teman-teman, Pak? Saya mau ikutin aja. Rabu aja lah, Rabu ya. Boleh, Pak, boleh. Terserah Bapak sok ngikutin. Oke. Untuk yang nilainya yang bolong-bolong, yang nilai kuas kuis yang masih kurang nih, ada beberapa nih Putri yang jarang masuk juga nih, sama ada beberapa yang masuk tuh cuma 3 gitu kan ya. Mungkin saya mau ngasih latihan tambahan buat nilai kuis itu ya. Tapi nanti yang penting saya pengennya tuh nanti semua komponen penilaian itu penuh gitu, harus keisi 88-nya semua, jadi ya gak ada yang kosong-kosong kayak gitu. Nah, kalau kalian mau mengerjakan kayak gitu ya Pak. Oke, ada pertanyaan? Kalau enggak, kita akhiri. Udah, Pak. Nanti saya open soalnya yang buat ngitung F1 score ya. Halo, Pak. Ya. Mau nanya, Pak, sedikit. Sok, yuk. Jadi nanti kan dikasih latihan tentang perhitungan kayak gini, Pak. Betul. Nah, itu berarti kita manual gitu ya, Pak ya? Manual, pakai kertas aja nggak apa sih, biar biar lebih enak coret-coretnya kalau misalnya mau nyoret-nyoret ya gitu. Oke, siap, Pak. Kasih, Pak. Yo. Oke, Pak, siap. Nanti ini kan 2 kelas doang nih, positif dan negatif. Nanti mungkin saya kasih ada 4 kelas kayak gitu. Iya, cukup, Pak, 4 kelas. Maksimal 4 kelas ya, 4 kelas aja ya. Ya, Pak. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya akhiri ya. Makasih, Pak. Yo. Oke, Bapak, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.